30 menit. Itu waktu yang saya butuhkan untuk meratakan kesombongan yang dibangun keluarga suami saya selama bertahun-tahun di atas keringat saya sendiri. Sore itu, di hari pembukaan cabang apotek baru saya, adik ipar saya mengusir saya keluar dari ruko milik saya sendiri. Di depan puluhan tamu undangan, di depan karyawan saya sendiri. Dia tidak tahu satu hal. Begitu pita merah itu digunting, dunia kebohongan mereka sudah mulai runtuh dari dalam. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita masuk ke cerita, tolong tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tulis juga di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton malam ini. Sekarang, mari kita mulai. Sore itu, langit di kawasan Pondok Indah berwarna jingga keemasan. Udara terasa hangat setelah hujan siang tadi reda. Di sepanjang trotoar, papan nama baru itu menyala terang. Apotek Sehat Bunda, cabang kelima. Huruf-hurufnya berpendar putih kebiruan di antara lampu sore. Saya berdiri di seberang jalan selama beberapa detik, hanya memandang. Ruko 3 lantai itu berdiri kokoh dan bersih. Kaca depannya memantulkan cahaya senja. Rak-rak obat tertata rapi di dalam. Seragam hijau muda karyawan saya terlihat dari luar. Ini cabang kelima. Saya membangun semuanya dari nol. Tapi sore ini, di tempat yang saya bayar dengan uang saya sendiri, saya merasa seperti orang asing. Wulan berdiri di depan pintu kaca. Adik ipar saya, tangannya bersedekap. Bibirnya yang dipoles merah menyala melengkung sinis. "Mbak Maya," katanya pelan, tapi cukup keras untuk didengar tamu di dekatnya. "Tolong. Ya, hari ini acara penting. Banyak relasi ibu yang datang. Mbak, jangan berdiri di depan begitu, nanti mengganggu pemandangan." Saya menatapnya. "Wulan, ini pembukaan apotek saya." Dia tertawa kecil, tawa yang dingin. "Apotek, Mbak." Ya ampun. "Mbak, sampai sekarang masih bilang begitu. Ini bisnis keluarga. Ibu yang punya nama, kakak saya yang jadi wajahnya. Mbak cuma kebetulan ikut sibuk. Sudah, ya. Tolong masuk lewat belakang saja. Di sini, tamu ibu mau foto-foto." Saya berdiri diam di belakang Wulan. Saya melihat Bu Sundari, ibu mertua saya, sedang tersenyum lebar kepada serombongan ibu-ibu berpakaian mewah. Tangannya menunjuk-nunjuk papan nama, seolah dialah yang membangun semuanya. Dan di sampingnya berdiri Reza, suami saya. Dia melihat saya, matanya bertemu mata saya sekitar 1 detik. Lalu dia memalingkan wajah, pura-pura sibuk menyalami tamu. Saat itulah sesuatu di dalam dada saya yang sudah retak bertahun-tahun akhirnya patah sepenuhnya. Bukan dengan ledakan, justru dengan keheningan yang sangat dingin. Nama saya Maya Larasati. Usia saya 39 tahun. Saya pemilik jaringan apotek Sehat Bunda. 5 cabang yang tersebar di Jakarta Selatan dan Depok. Saya membangunnya selama 12 tahun, dimulai dari 1 apotek kecil di pinggir Jalan Cinere. Saya seorang apoteker. Saya tahu nilai sebuah obat sampai ke angka di belakang koma. Saya tahu cara membaca laporan keuangan sampai ke transaksi terkecil. Tapi rupanya, selama ini saya gagal membaca satu hal yang paling sederhana, bahwa kebaikan yang berlebihan pada akhirnya hanya melahirkan penghinaan. Saya menikah dengan Reza 13 tahun lalu. Saat itu, saya sudah punya 1 apotek yang mulai berkembang. Reza bekerja sebagai sales alat kesehatan. Penghasilannya biasa saja, tapi saya tidak pernah mempersoalkan itu. Saya mencintainya. Dan saya percaya bahwa rumah tangga dibangun oleh 2 hati, bukan oleh 2 dompet. Kami tinggal di sebuah rumah 2 lantai di kawasan Pondok Indah. Rumah itu saya beli 5 tahun lalu dari keuntungan apotek. Murni atas nama saya. Sertifikat hak milik, akta jual beli, semuanya tersimpan rapi. Tapi di mata Bu Sundari, ibu mertua saya, semua itu seakan tidak pernah ada. Awalnya, beliau ramah. Tahun-tahun pertama pernikahan, beliau memuji saya di depan tetangga. Menantunya apoteker, katanya. Menantunya punya usaha, tapi pujian itu perlahan berubah menjadi tuntutan, lalu menjadi penghinaan. Semua bermula 3 tahun lalu. Saat itu, usaha keluarga suami saya runtuh. Bapak mertua saya, almarhum,
dulu punya toko bangunan yang cukup besar. Setelah beliau wafat, toko itu dikelola oleh Reza dan adiknya, Wulan. Dalam 2 tahun, toko itu bangkrut total, salah kelola, utang menumpuk. Barang dagangan menghilang entah kemana. Mereka kehilangan hampir segalanya, termasuk rumah keluarga di kawasan Bintaro, yang akhirnya disita bank. Di saat itulah saya datang. Saya melunasi sisa utang toko itu. Nilainya hampir 800 juta rupiah. Saya tidak pernah menghitungnya sebagai pinjaman. Saya menganggapnya sebagai bakti seorang menantu kepada keluarga suami. Tidak hanya itu, saya membiarkan Bu Sundari, Wulan, dan 2 anak Wulan tinggal di rumah saya yang di Pondok Indah. Rumah 2 lantai yang baru saja saya beli. Saya pikir keluarga harus saling menopang di masa sulit. Tapi Reza, demi menjaga harga dirinya di depan ibunya, memohon sesuatu kepada saya. "Mei," katanya waktu itu. Suaranya rendah dan memelas. "Tolong, jangan bilang ke ibu kalau rumah ini kamu yang beli. Ibu sudah cukup terpukul kehilangan rumah bapak. Biar ibu pikir ini rumah peninggalan atau hasil usaha saya yang dulu. Aku malu, Mei, sebagai laki-laki. Masa istriku yang menanggung semuanya? Karena saya mencintainya. Saya mengiyakan permintaan bodoh itu. Saya membiarkan Reza tampil sebagai pahlawan. Saya membiarkan diri saya menjadi bayangan di rumah saya sendiri. Lebih jauh lagi, Bu Sundari kemudian meminta sesuatu yang saat itu tidak saya sadari bahayanya. Beliau meminta saya menandatangani sebuah surat. Katanya, surat itu hanya formalitas keluarga, sebuah akta hibah yang menyatakan bahwa rumah Pondok Indah itu adalah pemberian untuk dikelola bersama keluarga besar. Pak Tirta, notaris sekaligus penasihat hukum saya, menelpon saya malam itu juga. Suaranya tegas. "Bu Maya," katanya, "saya sudah lihat draft surat yang dikirim keluarga suami ibu. Saya sarankan ibu jangan tanda tangani versi itu. Klausanya berbahaya. Kalau ibu mau, saya buatkan akta tandingan yang melindungi hak ibu sepenuhnya. Kita simpan dua-duanya. Yang sah secara hukum hanya yang saya buat dan disahkan resmi." Saat itu saya hampir menolaknya. Saya pikir, untuk apa serumit itu kepada keluarga sendiri? Tapi entah kenapa, sesuatu di dalam diri saya berkata, dengarkan dia. Akhirnya, saya menurut. Saya menandatangani akta hibah versi keluarga itu di hadapan mereka, supaya Bu Sundari senang, tapi diam-diam di hari yang sama. Saya menandatangani akta yang dibuat Pak Tirta, akta yang menegaskan bahwa rumah dan seluruh aset apotik tetap 100% milik saya pribadi. Disahkan resmi. Tersimpan aman di kantor beliau. Saya tidak pernah menyangka surat itu suatu hari akan menjadi pelindung saya. Dampak dari kebaikan saya yang kebablasan itu segera berbalik menjadi bumerang. Begitu merasa rumah itu adalah hak keluarganya, sikap mereka berubah 180 derajat. Wulan, adik ipar saya, pindah ke rumah saya bersama 2 anaknya. Suaminya bekerja di luar kota, jarang pulang. Sejak hari pertama, Wulan memperlakukan rumah itu seolah-olah dialah nyonyanya. Dia mengatur ulang perabot tanpa bertanya kepada saya. Dia memindahkan barang-barang saya ke kamar paling kecil di belakang. Dia bilang, kamar utama lebih pantas untuk Ibu Sundari, supaya beliau dekat dengan kamar mandi. Saya menelan semuanya. Saya bilang pada diri saya sendiri, sabar, Maya. Mereka sedang terpukul. Suatu hari mereka akan melihat ketulusanmu. Tapi saya salah. Kejadian pertama yang membuat saya benar-benar terluka terjadi pada hari peringatan wafatnya bapak mertua saya. Hari itu rumah penuh dengan kerabat. Bu Sundari mengadakan acara besar, mengundang puluhan orang. Sejak pagi, saya yang turun ke dapur. Saya memasak, saya mengatur hidangan. Saya menyambut tamu. Sementara Wulan dan ibunya duduk di ruang tamu, mengenakan baju bagus, tersenyum kepada para tamu, seolah merekalah tuan rumah. Seorang kerabat bertanya kepada Bu Sundari, siapa perempuan yang sibuk di dapur itu? Oh, itu, kata Bu Sundari sambil tersenyum tipis. Itu istrinya Reza. Lumayan, bisa bantu-bantu di dapur. Memang sudah seharusnya menantu yang mengurus dapur, kan? Bantu-bantu. Saya
yang membayar seluruh biaya acara itu. Hanya dianggap orang yang bantu-bantu di dapur. Saya berdiri di balik pintu dapur, memegang nampan, dan menelan rasa sakit itu bulat-bulat. Tapi malam itu, saya belum tahu bahwa ini baru permulaan. Kejadian kedua menyangkut uang. Setahun lalu, saya membuatkan kartu kredit tambahan untuk Reza. Tujuannya sederhana. Untuk keperluan darurat keluarga, untuk anak-anak Wulan kalau sakit. Tapi Reza, tanpa rasa malu, menyerahkan kartu itu kepada Wulan. Dan Wulan menggunakannya seolah-olah itu uang mainan. Tas baru, sepatu, impor. Perawatan di klinik kecantikan mahal. Semua digesek dari kartu yang tagihannya saya yang membayar. Setiap akhir bulan, saya melihat angka-angka itu masuk. Saya melunasinya tanpa pernah berkata apa-apa. Saya pikir, mungkin dengan begini, hati mereka akan luluh. Kejadian ketiga adalah penghinaan terhadap pekerjaan saya. Suatu sore, saat ada arisan keluarga di rumah, salah satu tamu bertanya tentang apotik saya. Sebelum saya sempat menjawab, Wulan menyahut lebih dulu. Apotek, katanya sambil mengibaskan tangan. Cuma jualan obat warung. Bu, tahu sendiri, kan? Zaman sekarang, orang beli obat di mana-mana ada. Gak ada masa depannya. Beda sama suami saya. Kerja kantoran. Jelas karirnya. Para tamu tertawa kecil. Saya tersenyum. Tapi di dalam dada saya terasa panas. Apotek yang saya sebut jualan obat warung itu adalah 5 cabang yang memberi pekerjaan kepada lebih dari 40 orang. Tapi di mata mereka, semua itu tidak ada harganya. Kejadian keempat. Wulan mulai memerintah saya seperti pembantu. Saat dia mengadakan arisan sosialitanya, dia menyuruh saya memasak untuk belasan temannya. Dia bilang, masakan catering tidak enak, dan kebetulan saya pintar masak. Saya yang baru pulang dari mengurus apotik dengan badan lelah, harus masuk dapur memasak untuk teman-temannya. Sementara dia memamerkan rumah saya kepada mereka, mengaku rumah itu milik keluarganya. Saya ingat satu sore, saya pulang dari apotik dalam keadaan sangat lelah. Begitu masuk rumah, saya menemukan ruang keluarga berantakan total. Piring kotor menggunung di wastafel. Sisa makanan berserakan. Bau asap rokok teman-teman Wulan menempel di gorden. Wulan sedang bersantai di sofa, mengikir kuku. Dia melirik saya sekilas. Mbak, tolong bersihin, ya. Katanya tanpa mengangkat kepala. Aku capek banget habis jadi nyonya rumah yang baik buat tamu-tamu. Kamu kan pulangnya juga udah biasa malam. Dan saya, dengan kebodohan yang saya kira adalah bakti, mulai memunguti sampah-sampah itu satu persatu. Saya diam. Saya tidak melawan. Saya hanya berpikir, sebentar lagi mereka akan sadar. Kejadian kelima adalah yang paling memuakkan. Bu Sundari mulai berbicara tentang masa depan rumah pondok indah itu. Suatu malam, saat makan bersama, beliau berkata dengan nada yang dibuat-buat lembut. Reza, Maya, katanya. Ibu, pikir-pikir. Rumah ini sebaiknya statusnya diperjelas. Wulan kan sudah punya 2 anak. Butuh tempat tinggal yang pasti. Bagaimana kalau rumah ini kita balik nama saja ke Wulan? Toh kalian berdua belum punya anak. Maya juga sibuk sama apoteknya. Lebih baik rumah ini jadi hak Wulan. Biar tenang. Saya hampir tersedak. Mereka ingin saya menyerahkan rumah saya, yang saya beli dengan keringat saya sendiri, kepada Wulan. Dan Reza, suami saya, hanya menunduk menatap piringnya. Dia tidak membela saya sepatah kata pun. Saat itu saya hanya berkata, nanti kita bicarakan. Bu, tapi di dalam hati, retakan itu semakin melebar. Kejadian keenam terjadi di depan banyak orang. Pada sebuah acara keluarga besar, seorang om dari pihak Reza menyalami saya dan bertanya kabar apotik. Bu Sundari yang berdiri di dekat saya langsung menyela. Sudahlah, jangan terlalu dibesar-besarkan apotiknya, kata beliau sambil tertawa. Maya ini kan cuma menantu yang kebetulan numpang di keluarga kami. Yang penting dia tahu diri dan tahu posisinya. Menantu yang numpang di rumah saya sendiri. Saya tersenyum kaku, tapi malam itu
saya tidak bisa tidur. Saya berbaring menatap langit-langit. Dan untuk pertama kalinya, saya benar-benar bertanya pada diri sendiri, sampai kapan saya akan membiarkan ini? Kejadian ketujuh menyangkut Mbak Asih, pembantu rumah tangga saya. Suatu pagi, saya menemukan Mbak Asih menangis di dapur. Saya bertanya, ada apa? Dia ragu-ragu, tapi akhirnya bercerita. Semalam, Wulan memarahinya habis-habisan karena lupa menyetrika gaun pestanya. Wulan bahkan mengancam akan memotong gajinya. Padahal gaji Mbak Asih saya yang membayar. Saya menahan amarah saya. Saya memanggil Wulan dan berkata dengan tenang bahwa Mbak Asih bekerja untuk saya, bukan untuknya. Wulan hanya tertawa. Ya ampun, Mbak, katanya. Cuma pembantu kok dibela-belain. Mbak ini memang aneh. Sama pembantu baik. Sama keluarga sendiri, sok jaga jarak. Pantas saja Mbak nggak punya teman. Saya tidak menjawab. Tapi dalam hati, saya mencatat satu hal lagi. Mereka bahkan tidak menghargai orang yang bekerja keras untuk mereka. Kejadian ke-8 adalah upaya mereka mengambil alih apotik saya. Beberapa bulan sebelum pembukaan cabang ke-5, Bu Sundari dan Wulan mulai sering ikut campur dalam urusan apotik. Mereka datang ke kantor saya tanpa diundang. Mereka mengusulkan agar Wulan diberi jabatan di manajemen dengan gaji besar. Tentu saja. Suatu hari, Bu Sundari berkata terang-terangan, Maya, kamu kan sudah capek ngurus apotek sendiri. Mendingan sebagian saham kamu kasih ke Wulan. Biar jadi bisnis keluarga yang sesungguhnya. Lagi pula, ini kan semua juga karena dukungan keluarga Reza, kan? Dukungan keluarga Reza. Saya hampir tertawa mendengarnya. Keluarga yang utangnya saya lunasi, yang hidupnya saya tanggung. Kini merasa berhak atas bisnis yang saya bangun sendiri sejak sebelum saya mengenal Reza. Saya menolak dengan halus, tapi penolakan itu membuat mereka semakin tidak suka. Wulan menyindir saya di setiap kesempatan, mengatakan saya pelit, mengatakan saya tidak tahu balas budi kepada keluarga suami. Padahal justru sebaliknya lah yang terjadi. Setiap kali saya mengingat semua ini, saya bertanya pada diri sendiri, mengapa saya bertahan begitu lama? Mungkin karena saya masih berharap bahwa suatu hari ketulusan saya akan dibalas dengan rasa hormat. Tapi harapan itu, seperti yang akhirnya saya sadari, hanyalah ilusi yang saya bangun sendiri. Lalu datanglah hari yang mengubah segalanya. Hari pembukaan cabang ke-5 apotek saya. Sebenarnya, ide pembukaan besar itu bukan dari saya. Saya orang yang sederhana. Tapi Bu Sundari dan Wulan begitu tahu saya akan membuka cabang baru di sebuah ruko 3 lantai yang strategis, langsung mengambil alih acaranya. Mereka membuat acara itu menjadi pesta gengsi mereka sendiri. Mereka mengundang relasi-relasi sosialita Bu Sundari. Mereka memesan dekorasi mewah, menyewa fotografer, memesan kue dan hidangan mahal. Semua atas nama bisnis keluarga. Semua. Lagi-lagi dibayar dari rekening saya yang mereka tidak tahu. Ruko 3 lantai itu juga atas nama saya. Akta jual belinya murni nama Maya Larasati. Sama seperti rumah. Sama seperti seluruh apotek. Malam sebelum hari pembukaan, terjadi satu hal yang membuat keputusan saya semakin bulat. Saya sedang menyiapkan dokumen apotik di ruang kerja saya. Ketika saya mendengar Bu Sundari dan Wulan berbicara di ruang tengah, mereka tidak tahu saya masih terjaga. Besok, kamu yang berdiri di tengah. Wulan, kata Bu Sundari. Kamu yang gunting pitanya bareng Reza. Biar relasi ibu lihat. Keluarga kita yang punya apotek sebesar ini. Soal Maya, suruh dia di belakang saja. Penampilannya kan biasa, malu-maluin kalau di depan. Iya, Bu, jawab Wulan sambil tertawa. Lagian Maya kan emang cuma tukang racik obat. Gak pantas jadi wajah acara. Biar aku yang tampil. Saya berdiri di balik pintu, mendengar setiap kata itu. Mereka berencana mengambil alih hari yang paling penting bagi saya. Hari di mana saya membuka cabang ke-5 dari bisnis yang saya bangun dengan air mata dan keringat selama 12 tahun. Dan mereka ingin saya bersembunyi di belakang, seperti orang asing. Malam itu saya tidak marah. Saya hanya tersenyum tipis di dalam gelap, karena saya tahu besok mereka akan menggali lubang mereka sendiri
di depan semua orang yang ingin mereka kesankan. Sore di hari pembukaan. Saya datang agak terlambat karena harus mengurus pengiriman stok obat ke cabang lain. Saya mengenakan pakaian sederhana, kemeja dan celana kain biasa. Saya tidak merasa perlu berdandan untuk acara di tempat saya sendiri. Tapi begitu saya tiba, Wulan menghadang saya di depan pintu. Dan dia mengucapkan kalimat yang sudah saya ceritakan di awal tadi. Dia menyuruh saya masuk lewat belakang. Dia bilang, saya mengganggu pemandangan. Dia bilang, ini acara penting relasi ibu. Mbak Maya, katanya lagi, kali ini lebih keras. Supaya tamu-tamu di sekitar mendengar. Tolong, ya, jangan bikin malu penampilan Mbak begini. Terus mau berdiri di depan. Tamu ibu semuanya, orang penting. Mbak ke belakang saja, bantu-bantu di dapur kayak biasa. Beberapa tamu menoleh. Saya melihat sebagian dari mereka menatap saya dengan pandangan kasihan. Sebagian lagi, acuh tak acuh. Saya menoleh ke arah Reza, mencari pembelaan terakhir. Tapi suami saya hanya berkata pelan, nyaris berbisik. Sudahlah, Mei. Turuti saja dulu. Demi suasana, nanti di rumah kita bicara. Demi suasana, selalu demi suasana. Selalu saya yang harus mengalah demi kenyamanan orang lain. Saya berdiri mematung di trotoar, di depan ruko yang saya bayar dengan uang saya sendiri. Sementara keluarga suami saya merayakan keberhasilan yang bukan milik mereka. Tapi mereka belum tahu apa yang sudah menunggu mereka beberapa jam lagi. Lalu, di tengah semua itu, ponsel di tangan saya bergetar. Sebuah notifikasi transaksi masuk dari aplikasi bank saya. Transaksi berhasil. Pembelian di butik kosmetik sebesar Rp4.800.000. Kartu kredit tambahan. Saya menatap layar itu. Beberapa menit setelah mengusir saya keluar dari acara, Wulan dengan kartu kredit tambahan yang dipegangnya, baru saja berbelanja kosmetik mahal hampir 5 juta rupiah. Di butik yang ada di seberang ruko itu juga, detik itu juga. Sesuatu di dalam diri saya benar-benar terputus. Rasa kasih sayang, rasa toleransi, rasa bersalah yang selama ini saya pelihara. Semuanya padam dalam sekejap. Air mata saya berhenti. Dada saya yang tadinya sesak, tiba-tiba terasa sangat lapang dan dingin. Sebuah senyum tipis yang penuh ketegasan terukir di wajah saya. Cukup sudah, saya tidak akan lagi membiarkan diri saya menjadi keset bagi orang-orang yang tidak tahu cara berterima kasih. Saya berbalik pergi dari depan ruko itu. Tidak ada yang menyadari kepergian saya. Mereka terlalu sibuk berfoto di bawah pita merah. Saya menyeberang jalan dan masuk ke sebuah kafe kecil di sudut blok. Saya memesan secangkir teh, lalu duduk di pojok yang menghadap ke ruko. Dari sini, saya bisa melihat segalanya dengan jelas. Saya membuka menu kontak di ponsel. Saya mencari sebuah nama yang sudah lama tidak saya hubungi untuk urusan sepenting ini, Pak Tirta. Notaris keluarga sekaligus penasihat hukum jaringan apotik saya. Saya menekan tombol panggil, hanya dalam 2 nada sambung. Panggilan itu diangkat. Selamat sore, Bu Maya. Suara berat Pak Tirta terdengar di seberang. Ada yang bisa saya bantu? Selamat sore, Pak Tirta, kata saya dengan suara yang sangat tenang. Saya ingin memastikan sesuatu. Dokumen asli atas rumah Pondok Indah, ruko cabang kelima, dan seluruh aset apotik. Semuanya masih aman di kantor Bapak, kan? Semuanya atas nama saya. Tentu saja, Bu, jawab beliau cepat. Sertifikat hak milik, akta jual beli, dokumen pajak. Semuanya murni atas nama Ibu Maya Larasati, termasuk akta tandingan yang dulu kita buat, yang membatalkan akta hibah versi keluarga itu. Semuanya tersimpan rapi. Ada apa? Bu, apakah Ibu membutuhkannya? Saya menarik napas pelan. Iya, Pakistan. Saya membutuhkannya. Hari ini juga. Lalu, saya mulai memberi perintah. Suara saya tidak gemetar sedikit pun. Pak Tirta, tolong kirim tim Bapak sekarang juga ke ruko cabang kelima, di alamat yang Bapak sudah punya. Hubungi tukang kunci rekanan kita yang paling cepat. Saya ingin seluruh silinder kunci ruko itu diganti sore ini. Pintu depan, pintu samping, gerbang, rolling door, semuanya. Pak Tirta terdiam sejenak. Maaf, Bu, bukankah sekarang sedang ada acara pembukaan di sana? Benar, kata saya.
Dan acara itu mulai sekarang. Sudah selesai. Saya juga ingin yang sama dilakukan di rumah Pondok Indah. Ganti semua kunci pintu dan gerbang. Jangan biarkan siapapun masuk mulai malam ini. Kecuali atas izin saya langsung. Baik. Bu, saya kerahkan tim sekarang. Belum selesai. Pakistan, kata saya. Tolong cetak salinan dokumen kepemilikan ruko dan rumah. Cetak juga rincian mutasi 3 kartu kredit yang selama ini dipakai keluarga suami saya. Lengkap dengan bukti pelunasannya setiap bulan atas nama saya. Dan cetak akta tandingan yang membatalkan hibah itu. Masukkan semuanya ke dalam satu map. Kirim ke ruko cabang kelima. Serahkan langsung ke tangan suami saya, Reza. Sore ini juga. Di depan semua tamu yang masih ada di sana. Saya bisa mendengar Pak Tirta menahan napas di seberang sana. Ibu yakin saya tidak pernah seyakin ini. Pakistan. Satu hal lagi, lanjut saya. Tolong buatkan surat resmi pencabutan seluruh fasilitas finansial yang selama ini saya berikan kepada mereka. Pemblokiran kartu kredit tambahan, penghentian pembayaran cicilan, biaya sekolah anak-anak Wulan, asuransi keluarga. Semua saya hentikan terhitung detik ini. Sertakan salinannya di dalam map yang sama. Dimengerti. Bu Maya, akan segera kami laksanakan. Tim hukum dan tukang kunci akan sampai di lokasi sebelum jam 5 sore. Saya menutup telepon. Lalu saya membuka aplikasi perbankan saya. Dengan beberapa ketukan jari, saya memblokir kartu kredit tambahan itu. Notifikasi terakhir Wulan. Kosmetik 4.800.000 itu akan menjadi transaksi terakhir yang pernah dia gesek dari uang saya. Setelah itu, saya menyandarkan punggung ke kursi kafe. Saya menyesap teh saya yang masih hangat. Lalu, saya membuka satu aplikasi lagi di ponsel. Aplikasi sistem keamanan pintar yang terhubung ke seluruh cabang apotik dan rumah saya. Sejak awal membuka ruko itu, saya memasang kamera pengawas berkualitas tinggi di berbagai sudut. Di pintu depan, di ruang display, di kasir. Kamera itu dilengkapi mikrofon yang merekam suara dengan sangat jernih. Reza dan Wulan tahu ada kamera, tapi mereka tidak pernah peduli. Mereka menganggapnya hanya pelengkap keamanan biasa. Mereka tidak tahu bahwa sore ini kamera itu akan menjadi panggung pertunjukan paling memuaskan dalam hidup saya. Layar ponsel saya menampilkan siaran langsung dari kamera depan ruko. Acara masih berlangsung. Bu Sundari berdiri di tengah, mengenakan kebaya mahal. Tersenyum di depan kamera fotografer. Wulan berdiri di sampingnya, menenteng tas belanja kosmetik yang baru. Reza memegang gunting pita, bersiap menggunting di depan papan nama. Saya menyesap teh saya pelan-pelan, menatap layar dengan ketenangan yang menggebu di dalam. Pak Tirta benar-benar bekerja dengan sangat cepat. Belum sempat pita itu digunting, sebuah mobil berhenti di depan ruko. 3 orang turun. 2 orang berpakaian rapi, 1 lagi membawa kotak peralatan tukang kunci. Mereka berjalan langsung ke arah Reza dari layar. Saya melihat salah satu pria itu berbicara kepada Reza. Suaranya terekam jelas di mikrofon kamera. Permisi, apakah benar ini Bapak Reza? Tanya pria itu dengan suara lantang dan formal. Saya utusan dari kantor notaris dan hukum Tirta dan rekan. Saya diminta menyerahkan dokumen ini langsung ke tangan Bapak. Mohon diterima. Reza tampak bingung. Dia menerima map coklat tebal itu dengan ragu-ragu. Senyumnya memudar. Tapi sebelum Reza sempat membuka map itu, Wulan merebutnya dengan kasar. Apa ini? Tanya Wulan ketus. Surat apa? Lagi acara begini, kok malah dikirimi surat? Wulan merobek bagian atas map dan menarik keluar isinya. Sementara itu, pria utusan tadi berbicara lagi. Selain itu, katanya, kami juga akan melakukan penggantian seluruh kunci ruko ini atas permintaan pemilik sah. Mohon kerjasamanya. Acara di area ini harap segera diakhiri. Wajah Bu Sundari berubah. Pemilik sah, ini ruko keluarga kami. Siapa kalian berani-beraninya? Pria itu tidak terintimidasi. Kami hanya menjalankan tugas. Bu, pemilik sah ruko ini adalah Ibu Maya Larasati. Di layar, saya melihat wajah Wulan membeku saat membaca lembar pertama dokumen di tangannya. Lembar pertama adalah fotokopi berwarna sertifikat hak milik ruko itu. Di bawah nama pemilik, tertulis sangat jelas dengan huruf tebal, Maya Larasati. Tidak ada nama Reza.
Tidak ada nama Bu Sundari. Tidak ada nama Wulan. Ini apa? Mas, suara Wulan bergetar. Dia menoleh ke arah kakaknya. Kenapa nama Maya yang ada di sertifikat ruko ini? Reza menunduk dalam-dalam. Lidahnya keluh. Wulan membalik ke lembar kedua. Itu adalah rincian mutasi 3 kartu kredit selama 3 tahun terakhir. Wulan pasti mengenali setiap transaksi di sana. Tas mewahnya, liburannya, perawatan kecantikannya, semua terpampang jelas. Tapi yang membuat matanya terbelalak adalah kolom di sebelahnya. Bukti pembayaran lunas setiap akhir bulan. Nama pembayarnya tertera dengan sangat jelas. Maya Larasati. Lembar ketiga adalah akta tandingan. Surat resmi bermaterai yang menyatakan bahwa akta hibah keluarga yang dulu mereka paksakan adalah tidak sah dan telah dibatalkan secara hukum. Rumah Pondok Indah, ruko. Dan seluruh aset apotek adalah milik pribadi Maya Larasati 100%. Lembar terakhir adalah surat pencabutan seluruh fasilitas finansial. Pemblokiran kartu kredit, penghentian cicilan, penghentian biaya sekolah, penghentian asuransi. Semua dihentikan terhitung hari itu. Saya membacanya di dalam hati, bersamaan dengan Wulan yang membacanya keras-keras dengan suara yang semakin parau. Kertas-kertas itu jatuh berhamburan dari tangan Wulan ke lantai marmer ruko. Tubuhnya terhuyung mundur. Wajahnya yang dipoles riasan mahal kini terlihat hancur berantakan. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik. Beberapa mengeluarkan ponsel. Fotografer yang tadi sibuk memotret kini berdiri kebingungan. Kamu bohong, Mas. Wulan tiba-tiba menjerit, berbalik ke arah Reza. Kamu bilang ini bisnis keluarga. Kamu bilang rumah Pondok Indah itu peninggalan. Ternyata selama ini kita semua numpang di aset istrimu. Semua barangku, semua liburan kita dibayar pakai uang perempuan yang barusan kita usir dari acaranya sendiri. Reza hanya bisa menunduk. Maaf, lirihnya. Aku pinjam uang Maya waktu toko bapak bangkrut. Aku cuma nggak mau ibu kecewa. Aku cuma nggak mau kelihatan gagal. Kamu laki-laki tidak berguna, teriak Wulan. Suaranya melengking, terdengar sampai ke seberang jalan. Bu Sundari berdiri mematung di tengah keramaian. Wajahnya pucat pasi. Para relasi sosialita yang tadi beliau banggakan, kini menatapnya dengan tatapan yang berbeda. Tatapan yang penuh tanda tanya. Lalu berubah menjadi tatapan iba yang merendahkan. Salah seorang ibu sosialita berbisik kepada temannya, tapi cukup keras untuk terekam mikrofon. Jadi selama ini rumahnya bukan punya dia, numpang di menantunya. Astaga, wajah Bu Sundari memerah karena malu. Beliau mencoba menarik tangan Wulan. Sudah. Jangan ribut di sini. Malu dilihat orang. Malu. Wulan berbalik ke ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ibu yang dari dulu nyuruh aku begini sama Maya. Ibu yang bilang dia cuma menantu numpang. Sekarang ternyata kita yang numpang. Sekarang ibu bilang malu di kafe. Saya menyandarkan punggung. Saya menyilangkan kaki. Saya menatap layar dengan perasaan tenang yang luar biasa. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan yang tersisa di hati saya. Selama bertahun-tahun, saya menelan hinaan dan perlakuan semena-mena. Selama bertahun-tahun, saya merelakan uang hasil kerja keras saya untuk menghidupi gaya hidup mereka, demi menjaga harga diri suami yang ternyata tidak pernah menghargai saya. Kini, saatnya mereka menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Panggung sandiwara kebohongan itu akhirnya runtuh berantakan, dan saya duduk di barisan paling depan, menikmati setiap detik kehancurannya. Di layar, Bu Sundari mencoba menghubungi saya. Ponsel saya bergetar di atas meja. Di layar, tertera nama ibu mertua. Saya menatapnya beberapa detik. Lalu, saya menggeser tombol merah, menolak panggilan itu. Lalu, saya memblokir nomornya. Saya memblokir nomor Wulan. Saya memblokir nomor Reza. Saya tidak sudi lagi mendengar omelan mereka. Tak lama kemudian, tim tukang kunci mulai bekerja. Mereka mengganti silinder pintu depan ruko. Mereka memasang gembok baru pada rolling door. Salah satu petugas hukum menempelkan sebuah surat pemberitahuan resmi di kaca depan. Tulisannya jelas, properti ini milik sah Maya Larasati. Dilarang memasuki tanpa izin pemilik.
Para tamu mulai meninggalkan acara satu persatu. Pesta gengsi yang dirancang Bu Sundari dan Wulan berubah menjadi panggung kehancuran mereka sendiri. Tepat di tempat yang seharusnya menjadi puncak kesombongan mereka. Saya mematikan layar ponsel. Pemandangan itu sudah lebih dari cukup. Saya membayar teh saya, lalu keluar dari kafe. Hujan gerimis mulai turun lagi. Saya menyetop sebuah taksi dan menyebutkan sebuah alamat. Bukan rumah Pondok Indah. Saya tidak ingin pulang ke rumah yang masih penuh dengan barang-barang mereka malam ini. Ke Hotel Grand di pusat kota, Pakistan, kata saya pada sopir taksi. Sopir itu mengangguk dan mulai melajukan kendaraan. Saya menatap keluar jendela, melihat rintik hujan berkejaran di kaca. Pikiran saya melayang ke belakang, membuka lembaran-lembaran kenangan pahit yang selama ini selalu saya coba lupakan. Saya ingat satu malam, beberapa bulan setelah mereka pindah ke rumah saya. Malam itu saya pulang larut karena ada masalah di salah satu cabang apotek. Begitu masuk rumah, saya menemukan Bu Sundari sedang berbicara di telepon dengan salah satu kerabatnya. Beliau tidak tahu saya sudah pulang. Suaranya terdengar jelas dari ruang tengah. "Iya, untung ada Maya," kata beliau di telepon. "Lumayanlah, menantu yang punya uang. Bisa dimanfaatkan selagi bisa. Yang penting, Reza nggak kelihatan susah. Soal nanti dia mau bertahan atau cerai, itu urusan belakangan. Yang penting, hartanya bisa dipakai dulu." Saya berdiri di balik pintu, mendengar setiap kata itu. Hati saya hancur, tapi saya, dengan kebodohan yang luar biasa, memutuskan untuk berpura-pura tidak mendengar. Saya naik ke kamar, dan keesokan harinya, saya tetap memasak sarapan untuk mereka. Saya ingat juga satu kejadian saat saya sakit. Saya demam tinggi selama 3 hari. Tidak ada satupun dari mereka yang menengok kamar saya, apalagi membuatkan saya bubur. Wulan bahkan mengetuk pintu kamar saya, bukan untuk bertaniwan kabar, tapi untuk meminta saya mentransfer uang belanja bulanan. Saya mentransfer uang itu dari atas tempat tidur dengan tubuh menggigil demam. Taksi terus melaju membelah jalanan yang basah. Saya menyandarkan kepala. Saya berpikir, bagaimana mungkin saya bertahan selama ini? Bagaimana mungkin saya membiarkan diri saya direndahkan sedemikian rupa di rumah yang saya beli dengan darah dan keringat saya sendiri? Tapi air mata penyesalan itu sudah habis. Saya menangis untuk terakhir kalinya di trotoar depan ruko tadi. Sekarang, yang tersisa di dalam diri saya hanyalah ketenangan dan tekad yang dingin. Lobi Hotel Grand menyambut saya dengan kehangatan. Alunan musik instrumental yang lembut, aroma wewangian hotel bintang 5, dan senyum ramah petugas resepsionis. Sebuah perlakuan yang bahkan tidak pernah saya dapatkan di rumah saya sendiri dari keluarga suami saya. Saya memesan kamar suite di lantai atas. Setelah menyelesaikan administrasi, saya naik ke kamar. Kamarnya luas dan tenang. Pemandangan kota Jakarta yang diguyur hujan terlihat dramatis dari balik dinding kaca. Lampu-lampu kota mulai menyala, berpendar di tengah kelabu malam. Saya melepas pakaian saya yang lembab. Saya menggantinya dengan jubah mandi tebal yang disediakan hotel. Lalu saya menyeduh secangkir teh chamomile dan duduk di sofa menghadap jendela. Ponsel saya bergetar lagi. Sebuah nomor tak dikenal. Lalu nomor tak dikenal lainnya. Mereka pasti mencoba menghubungi saya dari nomor lain. Setelah nomor utama mereka saya blokir. Saya tidak menjawab satupun. Saya membiarkan ponsel itu bergetar di atas meja sampai akhirnya diam dengan sendirinya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya tidur dengan sangat nyenyak. Keesokan paginya, saya membuka kembali aplikasi kamera keamanan. Saya beralih ke kamera rumah Pondok Indah. Di layar, saya melihat pemandangan yang sudah saya duga. Mobil yang biasa dipakai Reza terparkir di depan gerbang rumah. Gerbang itu kini terkunci dengan gembok baru. Persis seperti perintah saya kepada Pak Tirta semalam. Reza berdiri di depan gerbang, mencoba memasukkan kunci lamanya ke lubang gembok yang baru. Tentu saja kuncinya tidak cocok. Bu Sundari berdiri di sampingnya, mengenakan baju yang sama dengan kemarin. Wajahnya kuyu. Wulan duduk di dalam mobil bersama kedua anaknya. Dari mikrofon, kamera, saya bisa mendengar suara mereka. "Nggak bisa masuk, Bu," kata Reza dengan suara putus asa. "Kuncinya sudah diganti. Semua diganti. Telepon Maya," kata Bu Sundari. "Telepon istrimu."
Suruh dia buka rumah ini sekarang. Nomornya diblokir. Bu, jawab Reza lirih. Semua nomor kita diblokir. Aku sudah coba dari nomor temanku. Dari nomor siapa saja. Dia nggak mau angkat. Bu Sundari terduduk di kursi teras yang ada di luar pagar. Beliau menutup wajahnya dengan kedua tangan. Wanita yang dulu selalu berdiri tegak dengan dagu terangkat itu, kini terlihat begitu kecil dan rapuh. Anak laki-laki Wulan membuka jendela mobil dan berseru, "Bu, kita mau tidur di mana? Baju kita ada di dalam rumah semua. Aku mau mandi." "Bu." Mendengar itu, Wulan menjerit dari dalam mobil. Dia baru menyadari bahwa mereka bukan hanya kehilangan rumah mewah dan status sosial mereka. Mereka juga tidak punya tempat tinggal, pakaian, barang-barang pribadi. Semuanya terkunci di dalam rumah yang ternyata bukan milik mereka. Saya menatap layar dengan tenang. Saya tidak merasakan apa-apa, tidak ada amarah, tidak ada dendam yang menggebu. Hanya ketenangan dari seseorang yang akhirnya berhenti membohongi dirinya sendiri. Tapi saya bukan orang yang kejam. Saya tidak akan membiarkan barang-barang pribadi mereka tertahan begitu saja. Saya menelepon Mbak Asi, pembantu rumah tangga saya, yang selama ini setia dan satu-satunya orang di rumah itu yang selalu baik kepada saya. "Mbak Asi?" kata saya. "Tolong, hari ini Mbak masuk lewat pintu samping. Pak Tirta sudah kirim kunci barunya ke Mbak. Tolong kemasi semua barang pribadi Bu Sundari, Wulan, dan anak-anaknya ke dalam koper dan kardus, pakaian, dokumen pribadi mereka, barang anak-anak. Jangan ada yang tertinggal. Setelah itu, titipkan semuanya ke pos Satpam komplek. Beritahu Satpam, keluarga itu boleh mengambil barang mereka di pos." "Baik." "Bu Maya," jawab Mbak Asi. "Bu, saya turut lega. Ibu akhirnya berani. Sudah lama saya nggak tega lihat ibu diperlakukan begitu di rumah ibu sendiri." Kata-kata sederhana dari Mbak Asih itu menyentuh hati saya lebih dari yang saya kira. Siang harinya, saya melihat di layar kamera. Mbak Asih membawa beberapa koper dan kardus ke pos Satpam. Lalu Satpam memberitahu Reza. Saya melihat Reza, Bu Sundari, dan Wulan harus mengangkut koper-koper itu sendiri. Di bawah tatapan para tetangga yang menyingkap gorden rumah mereka. Bu Sundari, yang dulu berjalan dengan dagu terangkat di komplek itu, kini harus menyeret kopernya sendiri di tengah pandangan iba para tetangga. Roda kehidupan benar-benar berputar. 3 hari setelah kejadian itu, Pak Tirta menelpon saya. "Bu Maya," katanya, "ada perkembangan. Pihak keluarga suami ibu mendatangi kantor saya. Mereka membawa pengacara, mencoba menggugat kepemilikan rumah dan ruko dengan modal akta hibah lama yang dulu ibu tanda tangani." Saya tersenyum tipis. "Lalu, Pakistan. Tentu saja gugatan mereka tidak punya dasar," jawab Pak Tirta dengan nada puas. "Akta hibah versi mereka itu sudah dibatalkan secara resmi oleh akta tandingan yang kita buat di hari yang sama. Secara hukum, akta yang sah hanya yang menegaskan kepemilikan penuh atas nama ibu." Pengacara mereka langsung menyerah begitu melihat dokumennya lengkap. Mereka tidak punya celah sama sekali. "Bu," saya menghela napas lega. Ternyata satu nasihat kecil dari Pak Tirta 3 tahun lalu yang hampir saya abaikan telah menyelamatkan seluruh hidup saya. "Terima kasih, Pak Tirta," kata saya, "atas semuanya. Ini sudah tugas saya." "Bu," jawab beliau. "Tapi izinkan saya mengatakan satu hal. Ibu adalah orang baik. Terkadang orang baik perlu belajar bahwa melindungi diri sendiri bukanlah kejahatan. Itu adalah hak." Seminggu kemudian, Reza datang ke salah satu cabang apotek saya. Dia menunggu saya di luar, di trotoar, karena saya sudah meminta karyawan untuk tidak mengizinkannya masuk. Saya keluar menemuinya. Dia terlihat kuyu. Bajunya kusut, matanya cekung. Dalam seminggu, dia tampak menua bertahun-tahun. "Mei," katanya pelan, "kita bicara, ya. Aku salah, aku tahu aku salah. Tapi tolong, jangan begini. Kita masih suami istri." Saya menatapnya tenang. "Dulu, tatapan ini akan membuat hati saya luluh. Tapi sekarang, tidak ada lagi yang tersisa." "Reza," kata saya, "selama 3 tahun, aku menunggu kamu membela aku. 1 kali saja.
Saat ibumu menghina pekerjaanku, saat adikmu memerintahku seperti pembantu, saat mereka menyuruhku menyerahkan rumahku sendiri. Aku menunggu kamu berdiri di sampingku, tapi kamu tidak pernah melakukannya. Bahkan di hari pembukaan apotikku, saat aku diusir dari ruko milikku sendiri, kamu menyuruhku mengalah demi suasana. Reza menunduk. Aku takut, Mei. Aku takut ibu kecewa. Aku takut kelihatan gagal sebagai laki-laki. Dan karena ketakutanmu itu, kata saya, kamu rela mengorbankan harga diri istrimu berkali-kali. Aku sudah lelah, Reza. Aku tidak membencimu, tapi aku tidak bisa lagi hidup dengan orang yang tidak pernah memilih aku. Saya menyerahkan sebuah map kepadanya. Di dalamnya ada surat gugatan cerai yang sudah disiapkan Pak Tirta. Aku tidak meminta apapun darimu, kata saya. Karena memang tidak ada apapun darimu yang bisa kuminta. Semua selama ini, aku yang menanggung. Aku hanya meminta kebebasanku. Reza memegang map itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh. Tapi air mata itu tidak lagi menggerakkan apapun di dalam hati saya. Saya sudah menangis terlalu banyak untuk pernikahan ini. Sekarang giliran saya untuk berhenti. Proses perceraian kami berjalan lebih cepat dari yang saya kira. Karena seluruh aset murni atas nama saya. Tidak ada yang perlu diperebutkan. Reza tidak punya dasar untuk menuntut apapun. Beberapa bulan kemudian, saya resmi menjadi perempuan bebas. Saya mendengar kabar tentang mereka dari kerabat jauh. Bu Sundari dan Wulan akhirnya mengontrak sebuah rumah petak kecil di pinggiran kota. Tanpa kartu kredit saya, tanpa rumah saya, tanpa biaya hidup dari saya. Mereka harus belajar hidup dengan kemampuan mereka sendiri untuk pertama kalinya. Wulan, yang dulu menghina pekerjaan saya sebagai jualan obat warung, terpaksa mencari pekerjaan. Saya dengar dia sekarang bekerja sebagai kasir di sebuah toko. Reza pindah ke kota lain, mencoba memulai hidup dari awal. Bu Sundari, kabarnya, sering menyesali ucapan-ucapannya dahulu, tapi penyesalan yang datang terlambat tidak pernah bisa memperbaiki apapun. Saya tidak merasa menang. Saya juga tidak merasa puas dengan penderitaan mereka. Saya hanya merasa lega. Lega karena akhirnya beban berat yang selama bertahun-tahun menekan dada saya telah terangkat. Setahun setelah perceraian itu, jaringan apotik sehat Bunda saya berkembang menjadi 8 cabang. Saya membuka satu klinik kesehatan kecil di samping cabang utama. Saya mempekerjakan lebih banyak orang. Saya tidur nyenyak setiap malam di rumah pondok indah saya, yang akhirnya benar-benar terasa seperti rumah. Suatu sore, saya duduk di teras rumah saya. Saya menyeduh teh, persis seperti sore di kafe waktu itu. Tapi kali ini tidak ada lagi yang harus saya takuti. Tidak ada lagi suara yang memerintah saya. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya merasa benar-benar hidup. Para sahabat yang sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Cerita ini mengajarkan satu hal yang sederhana, tapi sering kita lupakan. Kebaikan itu mulia, tapi kebaikan tanpa batas. Kebaikan yang membiarkan diri kita diinjak terus-menerus. Bukanlah kemuliaan. Itu hanya menghancurkan diri kita sendiri secara perlahan. Jangan pernah membiarkan rasa cinta membuatmu kehilangan harga dirimu. Dan jangan pernah berpikir bahwa diam dan mengalah selamanya akan membuat orang yang jahat berubah menjadi baik. Terkadang, diammu hanya membuat mereka semakin berani menginjakmu. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang bekerja keras, yang menanggung segalanya, tapi tetap diperlakukan seperti tidak berharga di rumah mereka sendiri. Kalau kamu salah satunya, ingatlah, melindungi dirimu sendiri bukanlah kejahatan. Itu adalah hakmu. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza. Laki-laki yang lebih takut kehilangan muka di depan keluarganya daripada kehilangan istri yang mencintainya. Kepada mereka, ingatlah bahwa seorang istri yang selalu mengalah bukan berarti tidak punya batas. Suatu hari, batas itu akan tiba. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua dan ipar yang menganggap menantu hanya sebagai sumber yang bisa dimanfaatkan. Yang lupa bahwa kebaikan seseorang bukanlah kelemahan untuk dieksploitasi. Roda kehidupan selalu berputar. Hari ini
kita di atas. Esok bisa jadi kita di bawah. Maka jangan pernah meremehkan orang yang sedang berjuang dengan tulus. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk terus bertahan dalam penderitaan. Atau pilihan untuk berhenti, berdiri tegak, dan memilih diri sendiri. Kalau kalian punya kisah serupa atau kalian sedang berada di posisi saya dulu, ceritakanlah di kolom komentar. Mungkin ada orang lain di luar sana yang membutuhkan kekuatan dari cerita kalian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Makan kue itu, dasar istri mandul. Bikin satu kue saja tidak becus. Suamiku melempar potongan kue tart ke wajahku di depan seluruh keluarga besar. Tepat di pesta lamaran adik iparku. Krim manis itu meleleh di pipiku. Ruangan hening seketika. Aku tidak menangis. Aku justru mengangkat ponsel, menelpon pihak gedung, lalu berkata pelan, "Batalkan semua." Mulai detik ini, mereka tertawa. Mereka pikir saya menggertak. Mereka lupa satu hal kecil. Seluruh pesta megah ini dibayar dari rekening perempuan mandul yang baru saja mereka injak-injak. Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita dimulai, tekan tombol like dan subscribe. Lalu, tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Dukungan kecil kalian sangat berarti supaya kanal ini terus bisa menghadirkan kisah-kisah penuh pelajaran hidup. Nama saya Renjana Wulandari. Usia saya 41 tahun. Bagi orang yang mengenal saya di dunia kerja, nama itu identik dengan satu hal, ketenangan. Saya seorang notaris. Saya juga diam-diam pemilik tunggal sebuah perusahaan properti keluarga yang sedang naik daun di Jakarta. Tapi malam itu, di bawah lampu kristal raksasa di aula sebuah hotel bintang 5 kawasan Kuningan, saya merasa seperti pajangan mahal yang tidak punya arti apa-apa. Saya berdiri dengan gaun satin biru tua, anggun, dingin, sempurna di mata orang luar. Di tangan saya ada segelas air yang sudah lama menghangat. Mata saya menatap panggung di ujung ruangan. Di sana, Vania, adik ipar saya, tersenyum lebar dengan gaun bertabur mutiara. Di sampingnya, berdiri seorang pria muda berwajah kaku, seperti patung yang dipaksa berdiri di tempat yang salah. Saya menarik napas perlahan. Ada sesak yang merayap di dada. Sesak itu bukan iri. Saya tidak iri pada kebahagiaan siapapun. Sesak itu adalah lelah. Lelah yang sangat dalam. Sebab seluruh biaya pesta ini mulai dari sewa aula, dekorasi, bunga impor, gaun pengantin, sampai souvenir berlapis perak untuk ratusan tamu. Berasal dari satu sumber tunggal, rekening pribadi saya. Perusahaan itu saya bangun dengan keringat dan air mata. Jauh sebelum saya mengenal suami saya. Uang bukan masalah saya. Yang mengganjal hati saya adalah cara keluarga suami menerima semua kemewahan ini. Mereka menerimanya seperti hak yang memang sudah seharusnya jatuh ke tangan mereka, tanpa satu kata terima kasih. Mereka menampung aliran uang saya dengan tangan terbuka, lalu memperlakukan saya seperti orang asing di lingkaran mereka sendiri. Renjana, pesta ini benar-benar menaikkan derajat keluarga kita di mata para kolega. Sebuah suara berat menyapa dari belakang. Saya menoleh sedikit. Gilang, suami saya, sudah berdiri di samping saya. Ia mengenakan setelan jas hitam mahal. Tentu saja dibeli dengan kartu kredit utama. Wajahnya penuh kebanggaan yang menurut saya berlebihan. Senyumnya begitu lebar, seolah dialah yang memeras keringat siang malam untuk membiayai semua ini. Vania sangat beruntung punya kakak ipar seperti kamu. Mas, kata saya. Atau lebih tepatnya, ia beruntung karena saya bersedia melunasi semua tagihan vendor tanpa banyak bertanya. Suara saya tenang, hampir tanpa riak. Ekspresi Gilang langsung berubah. Senyum bangganya memudar. Ia menatap saya dengan tatapan merendahkan yang sudah saya kenal bertahun-tahun. Tatapan yang selalu muncul setiap kali ego laki-lakinya tersentil oleh kenyataan bahwa istrinya jauh lebih berkuasa secara finansial. Jangan mulai lagi, Renjana, bisiknya menekan.
Ini hari bahagia adik kandungku. Jangan kamu rusak dengan hitung-hitungan materi. Lagi pula, semua kekayaan yang kamu punya sekarang juga bagian dari berkah pernikahan kita. Saya hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang menyimpan kegetiran di lubuk hati paling dalam. Berkah pernikahan, katanya. Perusahaan properti itu berkembang karena strategi saya, bukan karena kehadirannya. Gilang masuk ketika fondasi bisnis sudah kokoh. Ia menikmati mobil mewah, jabatan direktur bayangan yang tidak punya fungsi nyata, dan tunjangan bulanan yang besar. Namun di depan publik, ia selalu berlagak seolah dirinya lah otak di balik kesuksesan kami. Dari kejauhan, Ibu Sukma, ibu mertua saya, berjalan mendekat dengan langkah yang dibuat-buat. Perempuan parubaya itu mengenakan kebaya bludru dengan perhiasan emas berlebihan di leher dan jemarinya. Ia menyapa setiap tamu dengan lambaian tangan, seperti ratu yang sedang menyitari kerajaannya sendiri. Ketika matanya menangkap sosok saya di sudut, sorot matanya langsung berubah dingin. Gilang, kenapa istrimu malah berdiri di pojok? Banyak kolega ingin menyapa di dekat panggung. Ayah dari mempelai pria sedang mencarimu sejak tadi, ujar Ibu Sukma. Sengaja mengeraskan suara agar terdengar tamu penting di dekat kami. Saya ke sana sekarang, Bu, jawab Gilang patuh. Ia melirik saya sekilas, memberi tatapan peringatan tajam agar saya tidak membuat ulah. Lalu ia melangkah pergi menyusul ibunya. Saya kembali ditinggalkan sendirian di sudut aula. Dan saat itu, jauh di dalam tas tangan saya, sebuah dokumen tipis sudah menunggu untuk mengubah segalanya. Mari saya ceritakan dari awal. 9 tahun lalu, saya menikahi Gilang bukan karena ia kaya. Justru sebaliknya. Saat itu saya sudah punya kantor notaris sendiri dan baru merintis perusahaan properti kecil. Gilang hanya karyawan biasa di sebuah perusahaan logistik. Saya jatuh cinta pada pria yang waktu itu tampak sederhana dan penuh perhatian. Saya pikir saya menemukan tempat berlindung. Ibunya, Ibu Sukma, sejak awal tidak pernah benar-benar menerima saya. Di hari pertama saya datang ke rumahnya. Ia menatap saya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Notaris, ya. Perempuan yang terlalu sibuk dengan karir biasanya lupa cara mengurus suami, katanya waktu itu, sambil menyodorkan teh yang sudah dingin. Saya menelan kalimat itu. Saya pikir seiring waktu, ia akan melihat ketulusan saya. Saya salah besar. Waktu hanya membuat tuntutannya semakin besar. Tahun pertama pernikahan, perusahaan properti saya mulai berkembang pesat. Sebuah proyek perumahan di Bintaro terjual habis dalam 3 bulan. Uang mulai mengalir deras. Dan bersamaan dengan itu, keluarga Gilang mulai berdatangan. Awalnya hanya pinjaman kecil. Ibu Sukma butuh biaya renovasi rumah kampung di Jawa Tengah. Saya berikan. Saya pikir itu wajar sebagai menantu. Lalu pinjaman itu tidak pernah berhenti, berganti wujud menjadi modal usaha Fania yang selalu gagal. Biaya gaya hidup, sampai cicilan mobil atas nama Gilang. Tidak ada 1 rupiah pun yang pernah kembali. Dan tidak ada 1 kata terima kasih pun yang pernah saya dengar. 9 tahun, saya hitung diam-diam di sebuah buku catatan pribadi. Total uang yang mengalir keluar dari rekening saya untuk keluarga itu mencapai 12 miliar rupiah. Yang paling menyakitkan bukan angkanya, tapi cara mereka memperlakukan saya setelahnya di setiap acara keluarga. Saya selalu jadi sasaran sindiran tentang rahim saya yang 9 tahun belum juga memberi keturunan. Perempuan kaya tapi mandul itu seperti sawah luas yang tidak bisa ditanami. Begitu Ibu Sukma pernah berkata di depan seluruh keluarga. Saat halal bihalal lebaran tahun lalu, Gilang hanya diam. Ia tidak pernah sekalipun membela saya. Justru ia memanfaatkan rasa bersalah saya. Berkali-kali ia membujuk saya menyerahkan sebagian aset perusahaan ke namanya sebagai kompensasi karena saya tak bisa memberinya anak. Untungnya sebagai notaris, saya tahu betul nilai sebuah tanda tangan. Saya tidak pernah menyerahkan apapun. Itulah satu-satunya hal yang menyelamatkan saya. Naluri hukum saya yang tidak pernah tidur. Saya masih ingat satu malam, sekitar tahun ketiga pernikahan. Saat itu saya pulang dengan demam tinggi. Setelah seharian mengurus penutupan sebuah proyek besar di Serpong. Saya berharap ada secangkir teh hangat menunggu di rumah. Yang saya temukan justru ruang tamu penuh kerabat Gilang yang sedang berpesta. Renjana.
Kebetulan kamu pulang, sambut Ibu Sukma tanpa menanyakan kondisi saya. Tagihan catering arisan keluarga belum dibayar. Tolong transfer sekarang, ya. Mumpung kamu sudah di sini, saya menatap wajah-wajah itu satu persatu. Tidak ada satupun yang bertanya, kenapa saya pucat. Malam itu, saya tetap mentransfer uangnya. Lalu, saya masuk ke kamar, menelan obat penurun demam sendirian, dan menangis dalam diam. Esoknya, tidak ada yang ingat. Bagi mereka, saya hanya sumur yang harus terus mengeluarkan air. Ada pula peristiwa yang sampai sekarang masih terasa pahit. Ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Saya menyiapkan makan malam sederhana, hanya berdua. Ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi kesukaan Gilang. Tapi Gilang pulang larut lengkap dengan ibu dan adiknya. Mereka membawa daftar belanja untuk renovasi toko Vania yang entah keberapa kalinya. Untuk apa makan-makan berdua segala? Buang-buang waktu, kata Ibu Sukma, sambil mendorong piring saya ke pinggir meja. Lebih baik kita bahas modal usaha Vania. Itu lebih penting daripada hal sentimental yang tidak ada gunanya. Lilin yang saya nyalakan, padam. Terkena angin dari pintu yang dibuka kasar. Dan bersama lilin itu, sesuatu di dalam hati saya juga ikut padam, sedikit demi sedikit. Saya pelan-pelan berhenti berharap. Saya berhenti meminta dicintai. Saya hanya bertahan, sambil diam-diam mencatat setiap luka di buku hitam saya, yang mereka tidak pernah sadari. Perempuan yang terlalu sering disakiti pada akhirnya berhenti merasa sakit. Ia mulai berpikir, dan perempuan yang berpikir jauh lebih berbahaya daripada perempuan yang menangis. Titik balik dimulai 6 bulan lalu. Saat itu saya pulang larut dari kantor dan tidak sengaja mendengar percakapan di ruang tamu. Suara Gilang dan ibunya. Pelan tapi jelas. Mereka tidak tahu saya sudah berdiri di balik pintu. Bu, sampai kapan kita harus berpura-pura sayang sama dia? Kata Gilang. Aku capek pura-pura jadi suami baik. Sabar. Nak, jawab Ibu Sukma. Pelan-pelan pindahkan aset perusahaan ke namamu. Kalau semua sudah di tangan kita, perempuan itu tinggal kita ceraikan. Dia mandul. Tidak ada yang akan membelanya. Jantung saya berhenti sejenak. Kaki saya nyaris lemas. Tapi saya tidak berteriak. Saya tidak menangis di depan pintu itu. Saya justru mundur perlahan, masuk ke kamar mandi, lalu menatap wajah saya sendiri di cermin. Malam itu, sesuatu di dalam diri saya berubah. Amarah saya tidak meledak. Ia mengkristal, menjadi sesuatu yang lebih dingin dan lebih tajam dari pisau. Sepanjang malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya duduk di ruang kerja saya, menatap deretan sertifikat dan akta yang tersimpan di brankas. 9 tahun. Saya menghitung kembali semua yang telah saya berikan. Bukan hanya uang, tapi waktu, harga diri, dan air mata. Saya teringat wajah ibu saya yang sudah meninggal. Beliau dulu selalu berkata, perempuan boleh lembut, tapi tidak boleh bodoh. Boleh memaafkan, tapi tidak boleh membiarkan dirinya diinjak terus-menerus. Malam itu, saya berjanji pada diri sendiri. Saya akan keluar dari pernikahan ini bukan sebagai korban yang menangis, tapi sebagai perempuan yang berdiri tegak dengan semua yang menjadi haknya tetap utuh di tangannya. Untuk itu, saya butuh bukti. Bukan asumsi, bukan dugaan. Bukti yang kuat, yang tidak bisa mereka bantah di depan siapapun. Esok paginya, saya menghubungi satu-satunya orang yang saya percaya. Asisten pribadi sekaligus tangan kanan saya. Lestari. Lestari. Saya butuh kamu menyiapkan sesuatu. Diam-diam. Tidak boleh ada satu orang pun di keluarga suami saya yang tahu, kata saya di telepon. Siap. Bu Renjana, apa yang harus saya siapkan? Jawabnya. Kita akan melakukan sebuah tes, ujar saya. Saya ingin tahu wajah asli mereka sebelum saya memutuskan langkah terakhir. Rencana saya sederhana, tapi kejam dalam kejujurannya. Saya akan berpura-pura bangkrut. Insiden pertama dimulai seminggu kemudian. Saya pulang ke rumah dengan wajah pucat, lalu berkata pada Gilang bahwa perusahaan properti sedang dalam masalah besar. Mas, ada proyek yang gagal. Bank menarik pinjaman. Aku terlilit hutang besar, kata saya.
sengaja membuat suara saya bergetar. Sebentar lagi mungkin semua aset kita disita. Wajah Gilang seketika berubah. Bukan kekhawatiran yang muncul, melainkan kepanikan. Maksudmu apa, Renjana? Berapa banyak yang hilang? Tanyanya cepat. Tanpa sedikit pun bertanya, apakah saya baik-baik saja? Hampir semuanya. Mas, mungkin yang tersisa hanya cukup untuk hidup sederhana beberapa bulan, jawab saya lirih. Malam itu juga, ia tidak menanyakan kabar saya. Ia justru sibuk menelpon ibunya di kamar, dengan pintu tertutup rapat. Dan saat itu, ia tak tahu semua yang ia ucapkan sedang saya catat. Insiden kedua datang 2 hari berikutnya. Sikap Ibu Sukma berubah drastis. Tidak ada lagi panggilan untuk datang ke acara keluarga. Tidak ada lagi basa-basi manis di telepon. Yang ada hanya satu pesan singkat masuk ke ponsel saya. Kalau memang sudah tidak punya uang, jangan harap bisa terus jadi bagian dari keluarga ini. Keluarga kami tidak butuh beban. Saya membaca pesan itu dengan tenang. Lalu saya simpan baik-baik. Bukti pertama sudah di tangan saya. Insiden ketiga terjadi di dapur rumah kami sendiri. Suatu sore, Fania datang tanpa permisi, membawa koper besar. Mbak, mulai sekarang aku mau tinggal di sini dulu. Katanya enteng. Tapi karena Mbak sudah bangkrut, ya Mbak yang masak dan beres-beres. Anggap saja bayar utang budi, karena selama ini numpang kaya dari keluarga kami. Saya menahan diri untuk tidak tertawa. Numpang kaya dari keluarga mereka. Dunia benar-benar terbalik. Baik, Vania, jawab saya pelan. Saya memakai celemek, lalu mulai memasak sambil tersenyum dalam hati. Mereka pikir mereka sedang menginjak saya, padahal mereka sedang menggali kubur mereka sendiri. Hari-hari berikutnya, perlakuan mereka semakin tidak masuk akal. Fania memperlakukan rumah saya seperti hotel pribadi. Setiap pagi ia menyodorkan daftar permintaan. Sarapan harus lengkap. Pakaiannya harus saya cuci dan setrika. Bahkan ia menyuruh saya membersihkan kamar mandi yang ia gunakan. Mbak, ini bagian sudut masih kotor. Ulangi, katanya suatu pagi sambil menunjuk lantai kamar mandi dengan ujung sandalnya. Pantas saja Mas Gilang malas pulang. Istrinya saja tidak becus bersih-bersih. Saya menahan napas. Tangan saya yang biasa menandatangani akta bernilai miliaran, kini memegang sikat lantai. Tapi saya tidak marah, saya justru mengamati. Setiap penghinaan adalah bukti tambahan. Setiap perlakuan kasar adalah satu paku lagi di peti mati mereka sendiri. Suatu sore, tetangga sebelah, Bu Hesti, kebetulan melihat saya menjemur cucian dalam jumlah banyak di halaman. Bu Renjana, kok sekarang sibuk sekali urusan rumah? Biasanya kan ada asisten, tanyanya heran. Sebelum saya menjawab, Ibu Sukma menyahut dari teras dengan suara keras. Maklum, Bu, sekarang dia sudah jatuh miskin. Sudah sepantasnya dia tahu diri dan kerja. Setelah sekian lama numpang hidup di keluarga kami. Bu Hesti menatap saya dengan iba. Saya hanya tersenyum dan melanjutkan menjemur. Biarkan mereka membangun cerita mereka sendiri. Kebenaran akan datang pada waktunya. Dan ia akan datang dengan sangat keras. Puncak penghinaan Fania terjadi sehari sebelum pesta lamarannya. Ia menggelar acara coba gaun di rumah, mengundang teman-temannya. Di depan teman-temannya yang berdandan mewah, Fania memanggil saya dengan nada memerintah. Mbak, tolong bawakan minuman untuk tamu-tamuku. Dan jangan lupa sambil jalan, jaga sikap. Jangan sampai teman-temanku tahu kalau kakak iparku ini cuma mantan orang kaya yang sekarang jadi pembantu di rumahku. Teman-temannya tertawa pelan. Saya berdiri di sana, membawa nampan berisi gelas, dengan tatapan puluhan mata yang merendahkan. Saya tidak menjawab. Saya hanya meletakkan nampan itu dengan tenang, lalu mundur teratur. Di dalam hati, saya mencatat satu hal lagi. Besok, di pesta yang sama, tempat mereka mempermalukan saya. Semua tawa ini akan berbalik menjadi tangis. Saya pulang ke kamar, membuka laptop, dan mengirim satu pesan terakhir pada Pak Wisnu. Pakistan, besok kita eksekusi. Pastikan semua dokumen siap di lokasi. Insiden keempat adalah yang paling menyakitkan. Suatu malam, Gilang pulang dalam keadaan setengah mabuk. Ia menatap saya dengan jijik.
seolah saya barang rusak yang ingin segera ia buang. "Renjana, kita harus bicara serius," katanya. "Kalau kamu memang sudah jatuh miskin, lebih baik kita pikirkan jalan terbaik. Aku tidak bisa terus hidup dengan perempuan yang tidak bisa kasih anak. Dan sekarang malah jadi beban." Kata cerai memang belum ia ucapkan, tapi maksudnya jelas. Seperti siang hari, "Aku mengerti, Mas," jawab saya tenang. Di dalam hati, lonceng terakhir baru saja berbunyi. Di tengah semua kepura-puraan itu, ada satu orang yang diam-diam memihak saya. Mbak Asih, mantan asisten rumah tangga yang dulu Ibu Sukma pecat karena dianggap terlalu dekat dengan saya. Suatu hari, Mbak Asih menghubungi saya. "Bu Renjana, maaf, saya lancang. Saya dengar dari tetangga, Ibu sekarang diperlakukan kasar sekali. Saya tidak tega," katanya. "Dulu Ibu satu-satunya yang memperlakukan saya seperti manusia di rumah itu. Hati saya hangat untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan." "Terima kasih, Mbak Asih. Tapi Mbak tenang saja. Semua sudah saya rencanakan. Kalau Ibu butuh saksi, saya siap," kata Mbak Asih. "Mantap. Saya tahu banyak hal yang mereka lakukan di belakang Ibu. Saya pernah mendengar sendiri Ibu Sukma dan Nona Fania merencanakan ini sejak lama. Saya menyimpan tawarannya. Seorang saksi yang pernah tinggal di rumah itu adalah tambahan yang sangat berharga. Sedikit demi sedikit, semua kepingan bukti berkumpul di tangan saya." Insiden kelima. Mereka mulai bergerak ke aset. Ibu Sukma datang ke rumah, membawa map berisi surat-surat. "Renjana, daripada semua disita bank, lebih baik kamu tanda tangani surat ini. Aset rumah dan beberapa sertifikat akan kami amankan atas nama Gilang. Demi kebaikanmu juga," katanya manis. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya melihat surat itu sekilas. Sebuah akta pengalihan hak. Mereka ingin saya menyerahkan sertifikat-sertifikat properti ke nama Gilang. Mumpung saya sedang lemah. Inilah jebakan yang mereka rancang selama bertahun-tahun. Dan mereka pikir, hari ini saya akan jatuh ke dalamnya. "Boleh saya pelajari dulu?" "Bu, besok saya tanda tangani," kata saya. "Jangan lama-lama." "Bank tidak menunggu," sahut Ibu Sukma. Saya mengangguk. Malam itu, saya menelpon Lestari dan pengacara pribadi saya. "Pak Wisnu?" Insiden keenam adalah saat saya menyiapkan senjata. Yang mereka tidak tahu, sertifikat-sertifikat yang ingin mereka rebut, itu tidak pernah benar-benar bisa dialihkan semudah itu. Sebagai notaris, sejak awal pernikahan, saya sudah membuat struktur kepemilikan yang berlapis. Seluruh aset inti perusahaan properti berada di bawah sebuah badan usaha yang sahamnya 100% atas nama saya pribadi. Lebih dari itu, ada satu akta yang tidak pernah saya ceritakan pada siapapun. Sebuah perjanjian pisah harta yang sah, yang saya buat dan saya daftarkan diam-diam di tahun kedua pernikahan. Justru ketika saya mulai curiga, Pak Wisnu memeriksa ulang semua dokumen. "Bu Renjana, secara hukum, suami Ibu tidak punya hak sedikit pun atas aset perusahaan. Bahkan tunjangan yang selama ini ia terima bisa kita klasifikasikan sebagai pemberian, bukan kepemilikan," katanya. "Bagus," jawab saya. "Sekarang siapkan dua hal, akta kepemilikan asli dan dokumentasi semua transfer yang pernah saya berikan ke keluarga itu selama 9 tahun. Malam itu, di ruang kerja saya yang sunyi, saya dan Pak Wisnu menyusun strategi seperti dua orang yang sedang menyiapkan sidang. "Ada satu hal lagi, Bu," kata Pak Wisnu. "Surat pengalihan hak yang mereka minta, Ibu tanda tangani. Kalau Ibu tanda tangani versi mereka, itu jebakan. Tapi kita bisa balik keadaan." Saya menatapnya. "Maksud Anda, kita buat akta tandingan?" "Jelasnya. Saya akan menyiapkan satu dokumen resmi yang dicatatkan secara sah, yang menegaskan kembali bahwa seluruh aset adalah milik pribadi Ibu di bawah perjanjian pisah harta. Kita daftarkan 2 hari sebelum pesta. Jadi ketika mereka mengira sudah merebut semuanya, secara hukum, justru posisi Ibu yang semakin kuat." Saya tersenyum tipis. Sebagai notaris, saya mengerti betul kekuatan dari selembar kertas yang dibuat dengan benar. "Lakukan," kata saya. "Dan pastikan
Ada salinan tersertifikasi. Saya ingin malam itu. Ketika saya membuka map, tidak ada satu celah hukum pun yang bisa mereka pakai untuk melawan. Keesokan harinya, saya datang ke rumah dengan map yang Ibu Sukma berikan. Saya menyerahkannya kembali dengan wajah pasrah yang sempurna. Bu, ini suratnya. Saya akan tanda tangani sesuai permintaan Ibu, kata saya. Sengaja membuat suara saya bergetar. Mata Ibu Sukma berbinar. Ia tidak tahu. Surat yang saya kembalikan itu sengaja saya biarkan kosong di bagian penting. Sementara akta tandingan yang sebenarnya sudah aman, tersimpan di kantor Pak Wisnu. Nah, begitu dong. Akhirnya kamu tahu diri juga, kata Ibu Sukma puas. Ia bahkan tidak repot-repot membaca ulang surat itu. Keserakahan telah membutakan kehati-hatiannya. Tidak puas dengan itu, Ibu Sukma menatap jari manis saya. Di sana masih melingkar cincin kawin saya, sebentuk berlian kecil, yang dulu saya beli dengan uang saya sendiri. Cincin itu masih bagus. Kalau kamu memang sudah miskin, jual saja. Uangnya bisa untuk tambahan biaya pesta Fania. Katanya enteng. Toh pernikahanmu juga sudah hampir selesai. Untuk apa kamu menyimpan benda itu? Saya menatap cincin di jari saya. Lalu saya melepasnya pelan dan meletakkannya di telapak tangan Ibu Sukma. Ambil saja. Bu, kata saya tenang. Benda ini memang sudah tidak punya arti apa-apa lagi. Sama seperti pernikahan yang ia wakili. Ibu Sukma menggenggam cincin itu dengan puas. Ia tidak menyadari betapa dinginnya nada suara saya. Ia pikir ia menang. Padahal saya baru saja melepaskan rantai terakhir yang mengikat saya pada keluarga itu. Insiden ke-7. Mereka semakin berani karena saya tampak diam dan pasrah. Mereka pikir saya benar-benar sudah kalah. Fania mulai menjual barang-barang di rumah seenaknya. Ibu Sukma mulai mengatur isi rumah seolah itu miliknya. Bahkan, Gilang sudah mulai menyebut nama seorang perempuan lain di teleponnya. Seorang teman lama yang katanya lebih mengerti dirinya. Suatu malam, saya tidak sengaja mendengar ia bicara di balkon. Suaranya manis. Sesuatu yang sudah lama tidak pernah ia tujukan pada saya. Sabar, ya. Sebentar lagi aku bebas dari perempuan mandul itu, katanya pelan di telepon. Begitu hartanya beres pindah, aku ceraikan dia. Lalu kita mulai hidup baru. Aku sudah muak pura-pura sayang. Saya berdiri di balik tirai, mendengar setiap kata. Anehnya, hati saya tidak lagi hancur. Yang saya rasakan justru kelegaan. Sebab kalimat itu adalah konfirmasi terakhir. Saya tidak sedang membayangkan kejahatan mereka. Kejahatan itu nyata, dan saya punya hak penuh untuk membalasnya. Saya melihat semua itu. Saya merekam semua itu. Dan saya tetap diam sampai waktu yang tepat. Keberanian mereka memuncak pada suatu malam minggu. Gilang membawa perempuan itu ke rumah, tepat di ruang makan kami. Namanya Ratih. Ia duduk di kursi saya, makan dari piring keluarga kami. Sementara Ibu Sukma melayaninya seolah ia menantu baru. Renjana, kebetulan kamu di sini, kata Ibu Sukma santai. Kenalkan, ini Ratih, perempuan yang jauh lebih cocok untuk Gilang. Tolong buatkan teh untuk tamu kita, ya. Kamu kan sekarang sudah biasa bekerja. Saya menatap mereka semua. Gilang yang tersenyum bangga. Fania yang menyeringai. Ratih yang menatap saya dengan sorot mata penuh kemenangan. Mereka pikir mereka sedang mempermalukan saya di rumah saya sendiri. Mereka tidak tahu. Setiap detik penghinaan ini sedang terekam dengan rapi. Tentu. Bu, jawab saya tenang. Saya membuatkan teh itu. Saya bahkan tersenyum sopan pada Ratih. Di dalam hati, saya berkata pada diri sendiri, nikmatilah kursi itu, Ratih. Sebentar lagi, kau akan tahu siapa pemilik sebenarnya dari meja yang sedang kau duduki ini. Malam itu, sebelum tidur, saya membuka kembali buku hitam catatan saya. Saya menulis baris terakhir. Cukup. Babak ini akan saya tutup di Pesta Fania. Insiden ke-8 adalah undangan pesta lamaran Fania. Di tengah semua drama kebangkrutan saya, ternyata Fania akan menikah. Dan inilah ironi terbesarnya. Mereka tetap meminta saya membayar seluruh biaya pesta megah itu. Renjana, aku tahu kamu sedang susah, kata Ibu Sukma. Tapi ini acara penting keluarga. Kamu pasti masih punya sisa simpanan, kan?
Anggap ini pengabdian terakhirmu sebelum kamu tahu diri dan pergi dari keluarga ini. Pengabdian terakhir. Kata-kata itu hampir membuat saya tertawa keras. Mereka pikir saya bangkrut, tapi tetap memerah saya untuk pesta ratusan juta. Logika mereka sudah dibutakan oleh keserakahan. Baik, Bu, akan saya urus pestanya, jawab saya tenang. Dan benar, saya membayar semuanya dari rekening yang mereka kira sudah kosong. Sebab kebangkrutan itu tidak pernah nyata. Ia hanya umpan. Dan mereka semua sudah menggigitnya bulat-bulat saat saya mengurus pembayaran vendor. Pemilik gedung sempat heran. Bu, ini kontrak atas nama ibu pribadi. Tapi kenapa keluarga mempelai memperlakukan ibu seperti, maaf, seperti panitia bayaran? Tanyanya pelan. Saya hanya tersenyum. Tidak apa-apa, Pakistan. Sebentar lagi semua orang akan tahu siapa yang sebenarnya menggerakkan acara ini. Pemilik gedung itu, tanpa ia sadari, kelak menjadi salah satu saksi penting. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa seluruh biaya dari awal sampai akhir hanya berasal dari satu nama saya. Saya bahkan menyiapkan rincian pembayaran itu dalam sebuah dokumen tersendiri. Setiap rupiah, setiap vendor, setiap tanda terima. Sebab saya tahu di pengadilan nanti, angka tidak pernah berbohong. Insiden ke-9 terjadi tepat di malam pesta. Beberapa jam sebelum saya berdiri di sudut aula dengan gaun biru tua itu. Lestari mengirim pesan terakhir ke ponsel saya. Bu, semua sudah siap. Akta asli, rekaman, bukti transfer, dan Pak Wisnu menunggu di luar gedung. Tinggal menunggu aba-aba ibu. Saya membaca pesan itu, lalu memasukkan ponsel ke tas tangan. Saya menatap pantulan diri saya di kaca lift hotel. Perempuan di cermin itu bukan lagi Renjana yang menangis di kamar mandi 6 bulan lalu. Ia tenang, tegak, dan matanya dingin seperti es. Saya merapikan gaun satin biru tua saya. Saya tahu, beberapa jam ke depan, hidup banyak orang akan berubah selamanya. Termasuk hidup saya selama 9 tahun. Saya hidup di bawah bayang-bayang rasa bersalah yang mereka tanamkan. Malam ini, bayang-bayang itu akan saya robek dengan tangan saya sendiri. Dan insiden terakhir yang menjadi pemicu segalanya adalah lemparan kue itu. Saat Gilang, di puncak kesombongannya, melempar kue tart ke wajah saya di depan seluruh keluarga, sambil meneriakkan kata, "Istri mandul!" Ia pikir ia sedang mempermalukan saya. Ia tidak tahu. Ia baru saja menekan tombol yang meledakkan seluruh hidupnya sendiri. Mari saya kembalikan ke momen tepat sebelum kue itu melayang. Malam itu di aula, suasana begitu megah. Ratusan tamu memenuhi ruangan. Lampu kristal berkilau, musik mengalun lembut. Dan keluarga Gilang tampil bagaikan bangsawan di hadapan para kolega. Saya berdiri di sudut, mengamati semuanya dengan tenang. Di tas tangan saya, ponsel bergetar pelan. Pesan dari Lestari masuk. Pak Wisnu sudah di lobi. Bu, semua dokumen siap. Saya membalas dengan satu kata. Tunggu aba-aba. Lalu Gilang mendekat. Dalam keadaan sedikit mabuk oleh anggur dan kesombongan. Ia menarik saya ke tengah keramaian. Ingin memamerkan pada para tamu bahwa istrinya yang katanya sudah jatuh miskin pun masih bisa ia atur sesuka hati. Lihat ini. Semuanya, kata Gilang keras, menarik perhatian tamu. Inilah istriku. Dulu sombong karena merasa kaya. Sekarang sudah bangkrut, tapi masih saja tidak becus jadi istri. Kue untuk adikku saja dia tidak bisa siapkan dengan benar. Ia mengambil sepotong kue tart dari meja. Wajahnya penuh ejekan. Itulah detik ketika kue itu melayang ke wajah saya. Dan itulah detik ketika kesabaran 9 tahun akhirnya mencapai garis akhirnya. Krim kue itu masih menempel di pipi saya. Aula yang tadi riuh kini hening total. Ratusan tamu menatap ke arah kami. Sebagian terkejut, sebagian berbisik. Saya tidak mengusap wajah saya. Saya justru mengeluarkan ponsel dari tas. Lalu menelpon pihak gedung dengan suara yang sangat tenang. Selamat malam. Ini
Renjana Wulandari, pemegang kontrak penyewaan aula malam ini. Saya minta seluruh acara dihentikan. Sekarang juga, matikan musik, hentikan catering, dan tahan semua pembayaran vendor, kata saya. Musik berhenti mendadak. Lampu panggung meredup. Gilang menatap saya dengan bingung. Renjana, apa-apaan ini? Kamu sudah gila. Saya berbalik menghadapnya. Untuk pertama kalinya dalam 9 tahun, saya menatap matanya tanpa rasa takut sedikit pun. Asal kamu tahu, Mas, kata saya pelan. Tapi cukup keras agar didengar semua tamu. Seluruh pesta megah ini, dari aula sampai gaun adikmu, dibayar dari rekening perempuan mandul yang baru saja kamu lempari kue. Bisikan-bisikan di ruangan itu mulai menggumpal. Ibu Sukma bergegas mendekat, wajahnya merah padam. Renjana, beraninya kamu mempermalukan keluarga ini di depan semua orang. Bukankah kamu sudah bangkrut? Uang dari mana kamu bayar semua ini? Bentaknya. Saya tersenyum tipis. Inilah pertanyaan yang sudah saya tunggu sejak 6 bulan lalu. Bangkrut. Ulang saya. Ibu, saya tidak pernah bangkrut. Itu hanya ujian. Saya ingin tahu siapa yang sebenarnya sedang berdiri di samping saya dan siapa yang hanya menempel pada uang saya. Saya mengangkat tangan, memberi isyarat ke arah pintu aula. Pintu terbuka dan Lestari masuk membawa sebuah map tebal berwarna biru. Di belakangnya, Pak Wisnu, pengacara saya, melangkah dengan tenang. Dan hasil ujian itu sangat memuaskan. Lanjut saya. Saya membuka map itu di atas meja terdekat, di hadapan keluarga besar dan para tamu penting. Lembar pertama, kata saya, mengangkat selembar dokumen. Akta pisah harta yang sah, didaftarkan 9 tahun lalu. Di tahun kedua pernikahan kami. Secara hukum, Gilang tidak pernah punya hak 1 rupiah pun atas perusahaan saya. Wajah Gilang memucat, mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Lembar kedua, lanjut saya. Mengangkat tumpukan yang lebih tebal. Catatan seluruh transfer uang dari rekening saya ke keluarga ini. Selama 9 tahun. Totalnya 12 miliar rupiah. Renovasi rumah. Modal usaha Fania yang selalu gagal. Cicilan mobil Gilang. Semua tercatat rapi, lengkap dengan tanggal. Para tamu mulai berbisik lebih keras. Beberapa kolega bisnis keluarga itu mulai menggeleng-geleng. Dan lembar terakhir, kata saya, sambil menatap Ibu Sukma lurus-lurus. Rekaman percakapan. Suara Ibu dan Gilang 6 bulan lalu. Merencanakan untuk memindahkan aset saya. Lalu menceraikan saya karena saya mandul. Saya menekan tombol di ponsel saya. Suara Ibu Sukma sendiri menggema di aula yang hening. Pelan-pelan pindahkan aset perusahaan ke namamu. Kalau semua sudah di tangan kita, perempuan itu tinggal kita ceraikan. Aula itu pecah. Para tamu menatap Ibu Sukma dan Gilang dengan tatapan jijik. Itu rekaman palsu. Dia mengarang semuanya, jerit Ibu Sukma. Mencoba menyelamatkan muka. Saat itulah dari arah pintu, sebuah suara lain terdengar. Rekaman itu asli. Bu, saya yang dulu sering mendengar Ibu merencanakan ini di dapur. Semua mata menoleh. Mbak Asih melangkah masuk. Berdiri tegak di samping Lestari. Saya Asih, mantan asisten rumah tangga keluarga ini, katanya pada para tamu. Selama bertahun-tahun, saya menyaksikan bagaimana Bu Renjana diperas dan dihina. Saya bersedia bersaksi di pengadilan demi kebenaran. Wajah Ibu Sukma berubah pucat pasi. Sekarang tidak ada lagi yang bisa ia bantah. Bapak dari mempelai pria yang tadinya begitu hormat pada keluarga ini, berdiri dari kursinya dengan wajah merah. Jadi, seluruh kemegahan ini hanya tipuan. Keluarga kalian hidup dari uang menantu yang kalian hianati, katanya keras. Pernikahan ini saya batalkan. Saya tidak mau anak saya masuk ke keluarga seperti ini. Para kolega bisnis yang hadir mulai meninggalkan ruangan satu persatu. Beberapa dari mereka adalah rekan yang selama ini mengira Gilang adalah pengusaha sukses. Ternyata selama ini dia cuma menumpang di perusahaan istrinya. Terdengar bisikan seorang tamu. Memalukan sekali. Fania menjerit. Gaun pengantinnya yang bertabur mutiara
seketika terasa seperti kostum lelucon. Tidak. Jangan batalkan. Mbak Renjana. Tolong. Kami minta maaf. Fania berlari ke arah saya, mencoba meraih tangan saya. Saya menarik tangan saya pelan. Maaf, Fania. Kamu yang bilang aku numpang kaya dari keluargamu. Ingat. Sekarang, silakan buktikan keluargamu bisa hidup tanpa uang yang kalian sebut beban itu. Fania jatuh terduduk di lantai, menangis di antara serpihan dekorasi mewah yang saya bayar dengan uang saya sendiri. Ibu Sukma mencoba pendekatan terakhir. Ia mengubah nada suaranya menjadi lembut. Sesuatu yang belum pernah saya dengar selama 9 tahun. Renjana, nak, ibu minta maaf. Selama ini, ibu salah. Kita keluarga, kan? Mari kita selesaikan ini baik-baik di rumah, katanya. Mencoba menggenggam tangan saya. Saya menatapnya dengan tenang. Bu, 9 tahun saya menunggu ibu menyebut saya nak dengan tulus. Dan ibu baru melakukannya sekarang. Ketika ibu butuh uang, saya lagi. Sayang sekali, sudah terlambat. Gilang akhirnya menemukan suaranya. Ia mencengkeram lengan saya. Renjana, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku suamimu. Apapun yang kamu punya, itu juga milikku, katanya panik. Saya melepaskan tangannya dengan tegas. Tidak ada yang milikmu. Mas, akta pisah harta itu sudah menjelaskan semuanya. Dan mulai besok, pengacara saya akan mengurus gugatan cerai. Lengkap dengan tuntutan pengembalian seluruh dana yang pernah keluargamu ambil dengan cara menipu. Kamu tidak bisa begini padaku. Aku sudah memberimu 9 tahun hidupku, bentak Gilang. Suaranya mulai putus asa. 9 tahun, ulang saya pelan. Mas, kamu tidak memberi saya apa-apa. Kamu mengambil rumah, mobil, jabatan. Semua dari saya. Yang kamu beri hanya penghinaan dan air mata. Sekarang giliran saya menutup buku itu. Pak Wisnu melangkah maju, meletakkan sebuah surat resmi di tangan Gilang. Ini surat panggilan pertama. Kami sarankan Anda segera mencari pengacara sendiri. Saya melangkah ke tengah aula, di antara ratusan tamu yang terdiam. Krim kue masih di pipi saya, tapi saya berdiri lebih tegak dari siapapun di ruangan itu. Selama 9 tahun. Kalian memperlakukan saya seperti mesin uang dan pembantu di rumah saya sendiri, kata saya. Kalian menghina rahim saya, padahal kalian sendiri yang busuk. Malam ini, saya kembalikan semua penghinaan itu. Bukan dengan teriakan, tapi dengan hitam di atas putih. Lalu saya berbalik dan melangkah keluar dari aula itu, meninggalkan keluarga yang baru saja runtuh di atas kemewahan yang mereka bangun dari uang saya. 3 bulan berlalu sejak malam itu. Pagi ini, sinar matahari hangat menembus dinding kaca ruang kerja saya di lantai paling atas gedung perusahaan. Di atas meja jati saya, tidak ada lagi dokumen pengadilan. Yang ada hanya rencana ekspansi proyek properti baru yang akan diluncurkan bulan depan. Lestari masuk membawa map biru dan secangkir teh melati kesukaan saya. Selamat pagi, Bu Renjana. Ini laporan akhir mengenai perceraian dan pengembalian Asep, katanya. Terima kasih, Lestari. Bagaimana kabar mereka sekarang? Tanya saya. Menyesap teh perlahan. Wajah Lestari menyiratkan sedikit rasa jijik saat menjelaskan. Pengadilan memenangkan gugatan ibu sepenuhnya. Gilang diwajibkan mengembalikan sebagian dana yang bisa dibuktikan. Tapi karena ia tidak punya aset apapun atas namanya sendiri, ia praktis jatuh miskin total. Saya mengangguk pelan. 9 tahun ia hidup dari uang saya dan tidak pernah membangun apapun untuk dirinya sendiri. Saya masih ingat hari persidangan terakhir. Gilang datang dengan setelan jas lama yang sudah kusam, ditemani pengacara murahan yang tampak tidak yakin pada kasusnya sendiri. Saat akta pisah harta dan semua bukti transfer dibacakan di depan hakim, wajah Gilang memucat. Ia tidak menyangka, perempuan yang selama ini ia remehkan ternyata telah menyiapkan setiap langkah secara hukum jauh sebelum ia bergerak. Mbak Asih bersaksi dengan tenang dan jelas. Pemilik gedung juga hadir, menegaskan bahwa seluruh biaya pesta berasal dari rekening saya.
Satu persatu, kebohongan keluarga itu runtuh di ruang sidang. Di akhir persidangan, Gilang sempat menatap saya, mencoba membangkitkan rasa iba. Saya hanya menatapnya balik, datar dan tanpa emosi. Tidak ada lagi yang tersisa di antara kami. Hanya angka, dokumen, dan keadilan yang berbicara. Ibu Sukma dan Fania, tanya saya lagi. Mereka terpaksa menjual rumah kampung yang dulu ibu renovasi untuk menutup utang. Sekarang mereka menyewa rumah petak kecil di pinggiran kota, jawab Lestari. Pernikahan Fania batal total. Kabar tentang perencanaan busuk mereka sudah menyebar ke seluruh keluarga besar. Tidak ada satupun kerabat yang mau membantu. Mereka semua memutus hubungan. Bagaimana dengan perempuan bernama Ratih itu? Tanya saya. Sekedar ingin tahu. Lestari tersenyum tipis. Ratih menghilang begitu tahu Gilang tidak punya apa-apa. Bu, ternyata ia juga hanya tertarik pada uang yang ia kira milik Gilang. Sekarang, Gilang benar-benar sendirian. Saya mengangguk pelan. Pria yang dulu menukar saya demi perempuan yang ia kira lebih baik, kini ditinggalkan oleh perempuan itu juga, karena alasan yang sama persis dengan yang membuatnya mengkhianati saya. Uang. Roda kehidupan memang selalu berputar, dan kali ini ia berputar tepat di atas kepala mereka. Saya menatap keluar jendela. Kota terbentang luas di bawah. Kendaraan bergerak kecil menuju tujuan masing-masing. Saya tidak merasakan kemenangan yang meluap-luap. Yang saya rasakan hanya ketenangan. Biarkan mereka menjalani takdir yang mereka tanam sendiri. Lestari, kata saya. Mulai minggu ini, hentikan semua pengawasan. Mereka sudah tidak punya kekuatan apapun untuk menyentuh hidup saya. Baik, Bu, jawab Lestari. Lalu melangkah keluar dengan pelan. Saya berdiri, berjalan mendekati dinding kaca besar. Saya menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar memenuhi dada dengan kekuatan yang baru. Selama bertahun-tahun, saya pikir kekuatan seorang perempuan ada pada kesabarannya menahan sakit. Saya salah. Kekuatan sejati justru ada pada keberaniannya untuk berhenti menahan dan mulai bertindak. Saya tidak membalas mereka dengan kebencian yang membabi buta. Saya membalas mereka dengan ketenangan, dengan dokumen, dengan kebenaran yang sah di mata hukum. Itulah balas dendam paling elegan yang bisa dilakukan seorang perempuan yang tahu nilai dirinya. Cerita ini mengajarkan satu hal, jangan pernah menukar harga diri dengan kasih sayang yang palsu. Dan jangan pernah meremehkan ketenangan seorang perempuan yang sedang menghitung diam-diam. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang menafkahi seluruh keluarga suami, tapi tetap diperlakukan seperti orang asing dan dihina karena hal yang bukan kesalahannya. Ada juga banyak suami seperti Gilang, laki-laki yang menumpang pada kerja keras istrinya, lalu berlagak seolah dialah penyangga rumah tangga. Dan ada pula para ibu mertua yang lupa bahwa tangan yang selama ini mereka injak adalah tangan yang selama ini memberi mereka makan. Mereka memanen apa yang mereka tanam. Keserakahan dan kebohongan selama 9 tahun. Akhirnya mengantar mereka ke dasar jurang yang mereka gali sendiri. Sementara saya akhirnya bebas. Rahim saya sehat. Bisnis saya berkembang pesat. Dan jiwa saya sepenuhnya terlepas dari jerat kepalsuan. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih bertahan dalam penghinaan. Atau memilih berdiri dan menutup babak yang kelam. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang saya lakukan sudah benar? Ceritakan kisah dan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.